Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Untuk video tutorial lainnya, teman-teman bisa melihat di channel YouTube yang tertera di paparan presentasi ini. Nanti file presentasi ini akan kami lampirkan di deskripsi dari video atau tayangan tutorial kali ini. Baik, di materi kali ini kita akan berbicara tentang koordinasi proteksi trafo di sisi 20 kV. Di materi ini akan menyajikan data-data yang diperlukan seorang engineer proteksi untuk menghitung arus gangguan hubung singkat pada sisi 20 kV trafo tenaga dari pangkal penyulang, dalam hal ini busbar, hingga di ujung jaringan. Setelah mengetahui dan memahami data yang kita perlukan, selanjutnya akan dilakukan simulasi untuk menghitung arus gangguan dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi setelah paparan ini kita akan melanjutkan dengan simulasi dengan menggunakan Excel dan tentunya mengacu pada teori dan rumus yang ditampilkan pada paparan presentasi ini. Baik, ini adalah di tutorial kali ini kita akan banyak berbicara tentang OCR, DFR, dan kemudian menentukan setelan proteksi dari besaran arus gangguan di sepanjang saluran distribusi. Adapun data-data yang kita perlukan dalam hitungan ini adalah sebagai berikut. Pertama, sumber pasokan dari gardu induk. Ini hitungan hubung singkat atau hubung singkat sumber ya di busbar 150 kV. Dan ini tentunya kalau kita mempunyai sistem yang sudah kompleks, yang sudah besar, tentunya untuk mendapatkan MVA sumber atau MVA hubung singkat sumber ini tentunya melalui aplikasi atau software yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan. Namun kalau itu sifatnya masih sederhana, kita masih bisa menghitung sesuai dengan atau seperti apa yang telah sebelumnya kita sampaikan di channel ini. Pertama, di sumber pasokan dari gardu induk ini, data yang kita perlukan adalah hubung singkat di MVA hubung singkat di sisi 150 kV. Tentunya nanti dari MVA hubung singkat ini akan kita konversi ke dalam berapa resistansi dan reaktansi urutan positifnya. Kemudian untuk MVA trafo tenaga, rasio tegangan, hubungan belitan, dan impedansi trafo. Ini erat kaitannya dengan besaran impedansi dari trafo tenaga. Kemudian hubungan belitan ini keterkaitan antara adanya belitan delta atau tidak adanya belitan delta di satu trafo tenaga tersebut. Dan kemudian impedansi trafo yang kita peroleh nantinya dari berapa reaktansi yang tertera di nameplate trafo tersebut. Kemudian ada pentanahan yang terpasang. Ini jenis pentanahannya, misalkan dia menggunakan NGR atau tidak, pentanahan langsung atau melalui sebuah tahanan pentanahan atau NGR. Kemudian terakhir adalah untuk luas atau jenis jenis dan panjang jaringan distribusi tenaga listrik. Ini jenis konduktornya, seperti apa dia menggunakan konduktor A, 3C, atau yang lain ya. Tentunya kita harus mempunyai data-data di sepanjang jaringan distribusi. Kemudian untuk sumber pasokan yang berasal dari PLTD, ini maksudnya adalah untuk sistem-sistem yang isolated, yang kita tentunya untuk menghitung impedansi atau besaran arus gangguan itu ya kita harus memiliki sumber dulu ya. Dan kalau dia adalah isolated tentunya ini ada sumber pasokan dari PLTD atau PLTG maupun PLTA. Adapun data-data yang kita perlukan, pertama MVA generator, yang kedua adalah impedansi transient generator, yang kita ketahui bersama di generator ini memiliki 3 jenis impedansi ya. Pertama impedansi subtransient, kedua impedansi transient, dan ketiga impedansi steady state. Kemudian sama MVA trafo tenaga, rasio tegangan, hubungan belitan, dan impedansi trafo, dan pentanahan yang terpasang, dan terakhir adalah luas dan jenis panjang
jaringan distribusi tenaga listrik. Adapun ruang lingkup yang pembahasan kita kali ini adalah pertama penyampaian teori dan pembuatan aplikasi menghitung arus hubung singkat sesuai tipe gangguannya. Jadi setelah paparan ini, setelah tayangan ini, kita akan langsung membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Excel untuk menghitung besaran arus gangguan hubung singkat mulai dari busbar 20 kV sampai dengan ujung jaringan distribusi 20 kV. Kenapa kita menggunakan Excel? Karena kita bisa melihat kalau kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada atau software yang sudah ada, kita hanya diminta untuk memasukkan data, namun di aplikasi tersebut kita tidak mengetahui rumus-rumus apa yang digunakan dalam software itu, sehingga kita hanya memasukkan data dan keluar hasil. Sementara kalau dengan menggunakan Excel kita bisa melacak ya, kita bisa mengetahui apa-apa yang kita jadikan data yang kita akan masukkan untuk dijadikan bahan perhitungan. Seperti itu. Jadi kita lanjut untuk penyampaian teorinya, dan kemudian untuk pembuatan aplikasi menghitung arus hubung singkat sesuai tipe gangguannya. Adapun tipe gangguan itu pertama, menghitung arus gangguan hubung singkat 3 fasa, kedua menghitung arus gangguan 2 fasa, ketiga menghitung arus gangguan 2 fasa ke tanah, dan terakhir adalah menghitung arus gangguan 1 fasa ke tanah. Dari teori ini, dari hasil ini nantinya kita akan mengetahui kenapa dengan menggunakan NGR 40 ohm yang umumnya kita dapatkan di jaringan 20 kV sistem kita itu rata-rata menggunakan NGR dengan besaran 40 ohm. Dan kenapa besaran arusnya 288 ampere? Itu akan kita coba hitung dengan menggunakan formula yang akan kita tampilkan di paparan ini, di slide presentasi ini. Kita lanjut. Berikut ini formulanya untuk hubung singkat 3 fasa. Ini kita menggunakan untuk gangguan hubung singkat 3 fasa. Dia menggunakan tegangan 1 fasa dibagi dengan Z1 impedansi urutan positif dijumlahkan dengan impedansi gangguan. Jadi ini adalah tegangan 1 fasa, ini adalah kV. Ini kalau di tegangan 20 kV, maka 20 kV akar 3, kurang lebih 11, sekian kV, dibagi dengan impedansi urutan positif dari konduktor dan gangguan. Di sini pembagiannya, impedansi ini, Z ini terdiri atas R dan X. R dan X ini adalah, R urutan positif itu hanya menggunakan resistansi urutan positif konduktor dari penyulang dan juga resistansi gangguan. Kemudian untuk X1 ini merupakan penjumlahan dari reaktansi urutan positif yang terdiri atas reaktansi urutan positif sumber dijumlahkan dengan reaktansi urutan positif transformator dan reaktansi urutan positif konduktor penyulang. Berikutnya adalah untuk formula hubung singkat 2 fasa. Untuk hubung singkat 2 fasa ini menggunakan tegangan fasa-fasa, yaitu 20 kV-nya ya. Jadi rumusnya adalah tegangan fasa-fasa dibagi dengan 2 kali impedansi urutan positif dijumlahkan dengan impedansi gangguan. Di mana untuk Z1 ini adalah merupakan akar pangkat 2 dari 2 dikali dengan persentase dari resistansi urutan positif jaringan dijumlahkan dengan resistansi gangguan dipangkatkan 2 ditambah dengan 2 dikali reaktansi urutan positif sumber short circuit sumber ini maksudnya dijumlahkan dengan 2 kali reaktansi urutan positif trafo dan persentase panjang jaringan dikali dengan reaktansi urutan positif jaringan dipangkatkan 2. Di sini ada penjelasannya. R1J merupakan resistansi urutan positif konduktor,
dari penyulang, kemudian Z1F sama dengan R1F, ini resistansi gangguan, kemudian X1SC short circuit, ini ada yang kita maksud tadi, kemudian reaktansi urutan trafo, positif trafo, dan reaktansi urutan positif konduktor dari penyulang. Lanjut. Untuk hubung singkat dua fasa ke tanah, ini lebih kompleks dan rumusnya lumayan panjang. Ini tegangan fasa-fasa dibagi dengan impedansi urutan positif dijumlahkan. Ini impedansi urutan negatif dikali dengan impedansi urutan 0 ditambah dengan 3 kali impedansi gangguan dibagi dengan impedansi urutan negatif dijumlahkan dengan impedansi urutan 0 dijumlahkan dengan 3 kali impedansi gangguan. Sehingga Z ini, impedansi ini, kalau kita totalkan maka rumusnya kurang lebih seperti ini. Ada persentase dari R urutan positif jaringan, resistansi urutan positif dari jaringan konduktor, kemudian resistansi gangguan dipangkatkan 2, kemudian dijumlahkan dengan reaktansi urutan positif sumber, dijumlahkan dengan reaktansi urutan positif trafo, dan persentase dijumlahkan dengan persentase dari reaktansi urutan jaringan atau konduktor ya, dipangkatkan 2, dijumlahkan dengan persentase dengan persentase panjang jaringan dikali dengan resistansi urutan negatif dipangkatkan 2 ditambah dengan reaktansi urutan negatif sumber dijumlahkan dengan reaktansi urutan negatif trafo dijumlahkan dengan persentase dikali dengan persentase panjang jaringan dikali dengan reaktansi urutan negatif jaringan dipangkatkan 2 dikali. Ini kali ya. Kali akar dari persentase panjang jaringan kemudian dikalikan dengan resistansi urutan 0 jaringan dikali dengan 3 kali resistansi gangguan. Pangkatkan 2 ditambah dengan reaktansi urutan 0 dari trafo dan dijumlahkan dengan persentase panjang jaringan dikali dengan reaktansi urutan 0 dari jaringan dipangkatkan 2. Kemudian dibagi dengan akar pangkat 2 dari persentase panjang jaringan dikali dengan resistansi urutan negatif jaringan dijumlahkan dengan persentase panjang jaringan dikali dengan resistansi urutan 0 jaringan dijumlahkan dengan 3 kali resistansi gangguan dipangkatkan 2. Dijumlah dengan reaktansi urutan negatif sumber dijumlahkan dengan reaktansi urutan negatif trafo dijumlahkan dengan reaktansi urutan 0 trafo dijumlahkan dengan persentase panjang jaringan dikali dengan reaktansi urutan negatif jaringan dijumlahkan dengan persentase panjang jaringan dikali dengan reaktansi urutan 0 dari jaringan dipangkatkan 2. Di sini ada keterangannya. Kemudian kita lanjut untuk hubung singkat satu fasa ke tanah. Untuk hubung singkat satu fasa ke tanah, ini rumusnya adalah 3 dikali dengan tegangan fasa-fasa dibagi dengan impedansi urutan positif dijumlahkan dengan impedansi urutan negatif, dijumlahkan dengan impedansi urutan 0, dijumlahkan dengan 3 kali impedansi gangguan. Dan kalau kita hitung total dari impedansi ini karena Z merupakan besaran magnitud yang terdiri atas besaran real dan imajiner ya, itu R dan X, resistansi dan reaktansi. Itu pertama, untuk totalnya adalah akar pangkat 2 dari 3 kali Rn dijumlahkan dengan 3 kali Rf dijumlahkan dengan 2 kali persentase resistansi urutan positif jaringan dijumlahkan dengan persentase dari resistansi urutan 0 dari jaringan dipangkatkan 2 dijumlahkan dengan 2 dikali reaktansi urutan positif sumber ditambah dengan 2 kali reaktansi urutan positif trafo dijumlahkan dengan reaktansi urutan 0 trafo dijumlahkan dengan 2 dikali dengan persentase dikali reaktansi urutan positif jaringan dijumlahkan dengan persentase panjang jaringan dikali dengan reaktansi urutan 0 dari jaringan dipangkatkan 2. Jadi bisa dilihat polanya adalah pangkat 2 ini, Z ini terdiri atas R, total R, dan total X.
Masing-masing ada komponen real dan imajinernya ya, komponen resistansi dan komponen reaktansi, komponen R dan komponen X yang kemudian membentuk Z. Keterangannya seperti ini, sama seperti di rumus yang 3 sebelumnya. Kemudian untuk menghitung impedansi sumber, ini untuk menghitung impedansi sumber karena biasanya dari hitungan operasi sistem itu di hubung singkat di busbar itu kita dikasih besaran arus nominal ya, arus gangguan. Berapa sih arus gangguan di busbar 150 kV? Ini kita bisa hitung dari akar 3. Nah, setelah kita mengetahui besaran arus hubung singkat gangguan pada saat terjadi di busbar 150 kV, itu kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini untuk mengetahui berapa besaran MVA short circuitnya. Yaitu rumusnya adalah akar 3 dikali dengan tegangan dikali dengan I. Kemudian untuk menghitung reaktansi sumber, karena tadi kita diminta untuk menghitung reaktansi sumber, maka rumusnya adalah tegangan pangkat 2 dibagi dengan MVA sumber. Kemudian setelah kita mengetahui berapa MVA sumber di 150 kV, karena di sisi 150 dan 20 kV memiliki MVA yang sama, tetapi memiliki level tegangan yang berbeda. Sehingga kita harus mengkonversi besaran impedansi itu ke besaran impedansi 20 kV. Jadi rumusnya seperti ini, untuk menghitung MVA adalah tegangan pangkat 2 dibagi dengan impedansi. Impedansi maksudnya ini Z1 ini adalah impedansi di sisi 150 kV dan ini adalah impedansi di sisi 20 kV. Jadi ini jangan disalahartikan dengan impedansi urutan positif dan negatif ya. Ini merupakan rumus untuk menghitung MVA sumber ini. Jadi rumus MVA adalah karena di sini 150 maka kita kasih 1, di sini 20 kV kita kasih 2. Jadi untuk menghitung impedansi di sisi 20 kV adalah rumusnya seperti ini, tegangan pangkat 2 di sisi 20 kV dibagi dengan tegangan pangkat 2 di sisi 150 dikali dengan impedansi sumbernya. Impedansi sumber di sisi 150 kV. Kita ketahui bersama tadi impedansi sumbernya sudah kita hitung dengan menggunakan ini, X short circuit ya. Selanjutnya kita akan menghitung impedansi trafo tenaga. Ini perlu dilihat karena terkait dengan impedansi urutan positif, negatif, dan nol dari trafo tenaga. Kita ketahui bersama besaran urutan positif itu selalu sama dengan besaran reaktansi urutan negatifnya. Jadi seperti ini, kita misalkan reaktansi trafo tenaga adalah 60 MVA. Trafo tenaga 60 MVA itu reaktansi trafonya sebesar 11,5%. Untuk memperoleh nilai impedansi dalam ohm, maka pola perhitungannya adalah sebagai berikut. XT1 ini adalah reaktansi urutan positif dari trafo, ini pada 100%-nya ya. Ini kita hitung adalah kV pangkat 2 dibagi dengan MVA. Itu sama dengan 6,66 ohm. Karena tadi tertera di nameplate trafo 60 MVA adalah sebesar 11,5%, maka besaran 100% ini akan kita kalikan dengan yang tertera di nameplate 11,5%, sehingga kita memperoleh reaktansi urutan positif trafo itu adalah sebesar 0,76 ohm. Dan ini sama dengan besaran reaktansi urutan negatifnya, seperti dilihat di persamaan ini. Kemudian untuk menghitung reaktansi urutan nol dari trafo tenaga, ini kita bisa lihat pada saat trafo tersebut memiliki bulitan delta, maka T0 dari trafo tersebut itu kita ambil persamaannya adalah 3 dikali reaktansi urutan positif ini. Namun apabila trafo tersebut tidak memiliki bulitan delta, maka besaran reaktansi urutan 0 dari trafo tersebut itu bisa kita rata-ratakan 9 sampai dengan 14 kali reaktansi urutan positifnya. Seperti itu. Baik, untuk persamaan-persamaan yang kita perlukan dalam menghitung arus gangguan hubung singkat di level distribusi, di level 20 kV atau setelah trafo tenaga, itu kita sudah sampaikan semua.
Setelah ini akan kita masuk ke simulasi atau pembuatan aplikasi dengan menggunakan Excel ya, untuk menghitung berapa besar arus hubung singkat 20 kV berdasarkan data-data yang kita sudah kumpulkan dan berdasarkan referensi yang sudah kita sampaikan di paparan